Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana lil'alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts alladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'am bidhara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi yutahhiruna Allah tathhira. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil qadiril qa'il fi muhkam kitabih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat bulan Rabiul Awal ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah sejauh batas maksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Maulid adalah momentum bagi kita untuk mengingat kembali sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta momentum untuk meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Memanglah benar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan, bahkan telah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ke Sidratul Muntaha. Namun bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya keturunan dari jalur laki-laki atau rijal yang hidup hingga dewasa. Ketiga putra beliau yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah dan Sayyid Ibrahim semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat usia balita. Hikmahnya adalah agar tidak ada keturunan yang diangkat oleh umat menjadi nabi sepertinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar pamungkas para nabi. Terdapat sebuah syair yang menyatakan Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia biasa layaknya kita, namun kualitasnya jauh di atas manusia pada umumnya. Adapun perumpamaannya adalah bagaikan sebongkah batu permata dibanding seonggok bebatuan biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 128.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan atau keimanan dan keselamatan bagimu dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rasul dari golongan sendiri min anfusikum menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dicontoh dan diteladani watak perilakunya oleh umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dewa, manusia luar angkasa atau anak Tuhan. Setidaknya beliau memiliki 3 sifat. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum, kepekaan sosial yang tinggi atas penderitaan yang dirasakan oleh umat. Yang kedua, harisun 'alaikum, amat mengharapkan yang terbaik untuk umat terkait keselamatan di akhirat. Nabi Muhammad memikirkan umat melebihi memikirkan diri pribadi dan keluarganya sendiri. Bahkan dalam suatu riwayat mengatakan bahwa ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan sakaratul maut, begitu sakitnya penderitaan sakaratul maut yang dibebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sedikit pun tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan istri dan anak-anaknya. Namun yang beliau pikirkan adalah ketika rasa sakitnya sakaratul maut yang dialami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, 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 bagaimana dengan umatku nanti? Segitu sakitnya sakaratul maut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, cukuplah aku yang mengalami beban penderitaan rasa sakitnya sakaratul maut ini, dan jangan engkau bebankan kepada umatku. Inilah yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakitnya sakaratul maut. Nabi Muhammad selalu memikirkan umatnya, umatnya dan umatnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad memiliki sifat bil mu'minina raufur rahim, bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad panutan umat dengan memenuhi ajarannya. Manusia mampu selamat di dunia dan akhirat. Namun Muhammad dalam tinjauan ilmu sharaf adalah bentuk isim maf'ul bermakna yang terpuji. Terpuji baik di langit maupun di bumi. Nama Muhammad bukanlah nama yang lazim dipakai di kalangan bangsa Arab. Nama pemberian kakek beliau Abdul Muttalib selain menunjukkan pengharapan, juga mengisyaratkan bahwa bayi yang baru lahir ini adalah manusia yang berbeda dan istimewa. Menyadari bahwa terus berlalu waktu terus berlalu dan usia makin berkurang, Nabi Muhammad diterpa ujian yang bertubi-tubi. Bahkan dari mulai kandungan, wafat ayah jelang kelahiran, ibu tiada kala usia 6 tahun, ikut kakek hingga usia 9 tahun. Pamannya Abu Thalib jadi pengganti. Sosok Abu Thalib bukanlah sosok yang kaya, pun memiliki tanggung jawab anak yang masih kecil pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cobaan bertubi-tubi ini menguatkan mental dan ketabahan Nabi. Seluruh modal dasar yang penting guna menghadapi ujian bertubi-tubi kala sesudah diangkat sebagai Nabi, menyampaikan risalah tanpa menyembunyikan sedikit pun, walau sering disalahpahami dan dituduh oleh mereka yang kufur dan dengki. Nabi Muhammad mengalami penolakan atas kerja tulus kepada umat yang dikasihi. Itulah hal yang paling menyakitkan bagi sang pengembara risalah dakwah, hingga banyak Allah turunkan ayat-ayat tasliyah, penghibur dan penguat jiwa yang sang baginda. 3 tahun pertama Nabi berdakwah terbatas.
cetak kader sahabat berkualitas hingga tiba masa dakwah berbuka, sehingga masa berdakwah terbuka. Nama Nabi kumpulkan keluarga di Bukit Sofa, dicacilah Nabi, juga dihina, dikira gila wanita, gila harta, pernah Nabi diboikot, dilarang semua bertransaksi dagang oleh kafir Quraisy. Tawarkan pada baginda akan harta, tahta hingga wanita, mereka penuhi asalkan sang Nabi berhenti serukan agama ilahi. Lewat pamannya Abu Thalib, Nabi menolak penawaran yang diberikan, walau matahari dibebankan di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri. Nabi tetap tak akan berhenti berjuang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepekaan Nabi kondisi membuat beliau gembalakan ternak warga Makkah tanpa rasa gengsi, guna membantu meringankan beban keluarga Abu Thalib yang diikutinya. Menggembala ternak memang merupakan perangai sebuah nabi sebagai latihan dasar kendali diri. Belajar mengatur ternak terlebih dahulu hingga kelak mengatur umat setelah diangkat menjadi nabi. Sejak kecil, masa dewasa, berumah tangga, berdagang, dorongan untuk memperbaiki keadaan, merenung mendekat pada Allah dengan beruzlah. Awal diangkat menjadi nabi, fase dakwah tertutup, fase dakwah terbuka, fase kenabian di Makkah sebelum hijrah maupun fase di Madinah sesudah hijrah. Dengan mengkaji sirah nabawi, kita juga mampu mendapat gambaran untuk teladan Rasulullah SAW secara otomatis dalam berbagai lini kehidupan, tentang bagaimana keteladanan Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap sahabatnya, terhadap wanita dan terhadap anak kecil, terhadap mereka yang memusuhinya, terhadap yang kaya maupun yang miskin, tentang bagaimana gambaran Rasulullah SAW sebagai pendidik, pemimpin militer, penjaga maupun sebagai kepala rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembacaan kitab Maulid amat baik digalakkan, baik di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra-putri maupun remaja. Sudah seharusnya pembacaan Maulid tiba, berjanji digiatkan kembali, dihadiri sebanyak mungkin warga sekitaran, terlebih ditambah kajian yang menerangkan isi kitab tersebut. Para pengajar juga seharusnya diberikan pengkajian tentang sejarah hidup Nabi yang dikaji hingga khatam, tuntas dan paham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita berbanyak membaca salawat bagi Rasulullah SAW. Allah perintahkan kaum mukmin untuk memohon rahmat dan keselamatan bagi Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan selain salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan dihisab oleh Allah. Ketika amalan sholat tidak cukup untuk kita bawa, ketika amalan sholat kita tidak memenuhi kriteria kita untuk masuk surganya Allah, ada satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaat Nabi yang bisa mengcover, yang bisa menutup amalan-amalan wajib kita apabila kita kekurangan untuk melaksanakan selama ibadah di dunia. Salawat kepada Nabi inilah yang kita harapkan Nabi dapat menolong kita, dapat meloloskan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah pun bersolawat berupa menurunkan rahmat kasih sayang kepada Nabi
Sementara salawat dari malaikat dan manusia mukmin berupa permohonan agar Allah mencurahkan rahmatnya bagi sang baginda. Banyak sekali putaran membaca salawat, antara lain mendapat pahala berlipat dan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan." Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang mampu meneladani uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا والبلاء والغلاء والوباء والزلازل والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.